Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang pada semuanya yang sudah join di kelas ini. Ya, Selamat datang, selamat hadir di kelas online kita. Ini perkuliahan pertama kita ya di semester ini. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah kodenya 0044, mata kuliah teknologi sensor. Nama saya Gunawan Wicaksono, jadi sebagian kalian mungkin sudah pernah mengikuti perkuliahan saya. Ya. Email saya gunawan.caksono@saberunif.acid. Jadi kalau kalian nanti ada pertanyaan terkait perkuliahan, silahkan menghubungi di email yang saya berikan di layar, atau mungkin bisa datang ke ruang saya di lantai 7 Gedung Saber Utama. Perkuliahan ini adalah perkuliahan buat program studi Sistem Informasi Universitas Siber Indonesia. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya mau kenalkan diri dulu ya, walaupun sebagian sudah mengenal saya. Eh, Profil singkat saya di sini sebagai dosen Sistem Informasi Universitas Cyber Indonesia. Riwayat pendidikan S1 saya di Michigan Tech University di US. Kemudian melanjutkan di tempat yang sama untuk program S2 saya di Michigan Tech University. Kemudian S3 saya di US juga, tapi kampus yang berbeda di Universitas of Wisconsin Madison. Ya. Kontak saya, jadi anytime, kapan saja kalau ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan yang saya berikan, atau mungkin pertanyaan tentang tugas yang diberikan, bisa kontak ke email saya di gunawan.wicaksono@cyberunif atau di gunawanwicaksono@gmail.com. Ya. Jadi sekalian, perkuliahan kita untuk semester ini di kuliah pertama, sebelum kita melangkah kepada materi utama, saya jelaskan dulu apa yang nanti akan dipelajari di mata kuliah ini. Pada dasarnya mata kuliah ini akan memberikan pemahaman akan teori ya, teori dasar, kemudian juga implementasi dari teknologi sensor. Kuliah akan membahas jenis sensor yang paling umum digunakan, sehingga nantinya kalian semua bisa memilih jenis sensor apa ya yang akan digunakan sesuai keperluannya dan penerapannya di industri ya. Kalian nanti setelah lulus akan bekerja di industri, diharapkan dengan bekal mata kuliah ini kalian tahu ya bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan kalau berhubungan dengan teknologi sensor. Di awal kuliah kita akan membahas prinsip dasar ya, prinsip fisika yang mendasari cara kerja sensor ini. Kenapa kita perlu mengetahui prinsip dasar? Karena nantinya kita akan tahu kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sensor. Setelah itu, komponen sensor juga akan dibahas di perkuliahan berikutnya dan juga menggabungkan antara komponen yang ada di sensor dengan unit-unit yang lainnya sehingga terbentuk sistem sensor itu sendiri. Setelah itu, di dekat akhir perkuliahan, kita akan melihat elektronik interface-nya atau elektronika antarmukanya yang perlu ditambahkan kepada sensor kita, sehingga berfungsi seperti apa yang kita lihat sekarang. Terakhir, di perkuliahan nanti akan diberikan apa saja aplikasi sensor secara detail di industri dan juga bagaimana perkembangan sensor terkini. Kalau kita lihat di sini, saya ingin memberikan gambaran secara umum dulu ya. Nanti kita akan detailkan. Tapi secara umum, kenapa sih kita perlu belajar teknologi sensor ini? Kalau kita lihat di market ini ya, di gambar ini digambarkan kondisi yang kita buat skala kecil ya, bahwa ada lingkungan, ada gedung, gitu, ada rumah sakit, ada pertanian, kemudian ada kolam, di dekat laut dan seterusnya. Semua teknologi atau apa yang ada di layar ini dengan industri revolusi 4.0, kegunaan sensor semakin dibutuhkan di segala sektor ya. Sebagai contoh, untuk aplikasi pemantauan kualitas lingkungan dan sungai, eh, kita akan memantau dengan menggunakan sensor bagaimana kualitas udara, bagaimana kualitas air di sungai ya. Sehingga ini bisa menjadikan masukan buat pemerintah ataupun juga buat kita semua di sini. Apakah
lingkungan kita berada dalam kondisi yang baik atau tidak. Dan juga apabila pemerintah perlu mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas udara, sebagai contoh, datanya bisa diambil dari sini. Sensor juga banyak digunakan juga untuk memantau jaringan. Ya. Kalau kita melihat komunikasi melalui internet ingin terjaga dengan baik. Ya. Dengan adanya sensor, memantau sebagai contoh suhunya, kelembaban di dalam ruangan, sehingga akan terjamin juga kinerja dari komputer ataupun server kita ya, yang mana mendukung jaringan internet. Di pendidikan sudah barang tentu sangat membantu sekali ya. Zaman COVID sebagai contoh semua tergantung kepada digital ya. Dan kemampuan internet digital yang dilakukan juga eh, tergantung kepada sensor yang kita miliki. Sebagai contoh, kecepatan seperti apa di dalam komunikasi yang dilakukan. Kemudian kondisi ruangan seperti apa dengan adanya sensor cahaya sebagai contoh. Nah, ini semua juga akan digunakan di sektor pendidikan. Begitu juga di rumah sakit, klinik, banyak sensor yang digunakan di sini untuk memantau pasien, ya, memantau juga peralatan yang digunakan, ataupun di sisi pertanian, ataupun di perikanan, di tambak-tambak ikan, banyak sensor yang digunakan. Sebagai contoh, di tambak udang, kita bisa menggunakan sensor untuk menghitung berapa konsentrasi oksigen. Ya. Karena ini sangat penting sekali bagi pertumbuhan ikan atau udang tersebut. Dengan adanya sensor tersebut di dalam jaringan, kita bisa memastikan bahwa kondisi-kondisi yang ada itu menjadikan kondisi yang optimal. Nah, implementasi dari sensor itu sendiri semakin meluas ya. Tadi sudah saya sampaikan di pertanian, di perikanan, kemudian di kualitas air atau di lingkungan ya digunakan di sini dan juga melebar sampai ke aplikasi untuk petroleum atau minyak dan gas ya. Untuk kesehatan juga dan untuk keselamatan umum. Jadi saya harapkan di sini kalian dengan berbekal belajar di mata kuliah teknologi sensor, kalian mempunyai kemampuan nantinya yang akan berguna untuk segala sektor yang kalian akan masuki. Ya. Jadi ini menjadikan modal juga di dalam berkontribusi di industri nantinya buat kalian semua. Oke, di dalam mata kuliah ini kita harapkan bahwa setelah mahasiswa selesai mengambil mata kuliah, capaian pembelajaran tercapai. Yang artinya adalah dari sisi keilmuan, dari sisi keterampilan, dari sisi sikap yang kita inginkan tercapai dengan melihat capaian pembelajaran mata kuliah yang ada di sini. Ya, diharapkan dengan kuliah ini CPMK pertama tercapai yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip-prinsip dasar teknologi sensor. Ya. Ini mencakup sikap keenam, pengetahuan pertama, keterampilan umum pertama, dan keterampilan khusus kedua. Kemudian CPMK kedua atau capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami komponen dan jenis-jenis sensor. Ya, sikap keenam, pengetahuan pertama, keterampilan umum pertama, dan keterampilan khusus kedua. Ketiga, CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip dasar transducer dan konverter sinyal. Ya. Ini menyangkut sikap kesembilan, keterampilan umum pertama, dan keterampilan khusus ketiga. Dan akhirnya, ya dengan menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa juga mampu mencapai CPMK keempat, yaitu mahasiswa mampu memahami pemanfaatan teknologi sensor di industri dan perkembangan terkini teknologi sensor. Itu semua diharapkan akan tercapai dengan perkuliahan yang kita adakan. Perkuliahan yang akan kita lakukan adalah sebanyak 16 pertemuan, termasuk 2 di dalamnya UTS dan UAS. Jadi perkuliahan kita nanti sebanyak 14 ya, 14 pertemuan. Nah, yang saya akan lakukan di dalam pembelajaran ini adalah menerapkan prinsip outcome based education atau OBE, di mana nanti akan saya evaluasi masing-masing mahasiswa seperti apa pencapaian CPMK ini. Ya. Yang diinginkan bahwa semua mahasiswa mampu mendapat nilai yang optimal, ya maksimal di CPMK semuanya. Tapi sudah waktu akan saya lihat mana CPMK yang terlemah, yang dicapai oleh mahasiswa
sehingga akan memberikan feedback kepada kalian juga untuk menekankan bagian tersebut yang masih lemah ya. Dan juga di dalam OBI ini saya akan menerapkan student centered learning, jadi pembelajaran berpusat kepada mahasiswa. Nah, apa itu? Yaitu saya akan menerapkan sebagai contoh nantinya di dalam perkuliahan small group discussion, nanti kalian berdiskusi di antara uh, kalian sendiri gitu ya untuk suatu topik ya. Ataupun saya akan menerapkan self direct learning ya, di mana kalian belajar sendiri nantinya ya. Ataupun mungkin flip classroom ya. Itu adalah cara-cara nanti yang akan saya praktekkan di dalam perkuliahan kita ya, dengan menekankan pembelajaran di sisi mahasiswa. Jadi tidak hanya satu arah saja saya mengajar kuliah, tetapi ada interaksi ya. Dan pembelajaran yang saya akan lakukan juga akan tiga tipe, yaitu delivery, ya penyampaian pembelajaran ke kalian. Seperti ini perkuliahan, bisa juga penyampaian melalui video, ya. Kemudian yang kedua, saya harapkan nanti pembelajarannya melakukan interaktif, adanya tanya jawab. Kalian boleh menanyakan apa-apa yang saya sampaikan yang kurang jelas, atau mungkin saya menanyakan beberapa topik ke kalian. Dan yang ketiga adalah assessment ya, dengan menilai sejauh mana keilmuan yang sudah kalian pelajari dari perkuliahan yang saya berikan. Ini ada 14 total ya, ada 12 CPMK, tapi dalam 14 pertemuan, karena ada yang sub CPMK akan diberikan selama 2 perkuliahan. Dan sub CPMK 7 juga diberikan 2 perkuliahan. Jadi total di sini adalah 14 pertemuan dengan sub CPMK yang ada. Kemudian di dalam bagian ketiga tadi assessment yang dilakukan, yaitu menilai seberapa jauh pemahaman terhadap materi yang diberikan, ya, yaitu kehadiran 10%, kemudian tugas dan kuis 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Diharapkan dengan memberikan penilaian pembelajaran seperti ini, penilaian terhadap kalian akan objektif ya, dan juga transparan. Jadi kalian tahu bagaimana pembagian nilainya, tahu juga seperti apa yang dinilai, ya. Melihat tadi CPMK yang sudah diberikan dan bobotnya. UTS nanti akan diberikan ujian tertulis, tetapi UAS nanti akan diberikan project. Jadi kita akan melakukan project based education di sini ya. Diberikan tugas untuk merancang ya, kemudian kalian akan memaparkan di dalam perkuliahan kita nanti ya, apa yang kalian rancang di situ. Nah, diharapkan dengan memenuhi semua ini kalian bisa mendapatkan pembelajaran secara optimal nantinya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi perkuliahan yang ada, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, Apakah saya sudah ingin bertanya, jelas? Pak. Oh ya, silakan, Agung, kalau ada pertanyaan. Untuk nanti di perkuliahan, apakah kita akan membuat suatu teknologi sensor sederhana, Pak? Oh iya, itu yang kita harapkan nanti ya, Agung ya, dan yang lainnya di UAS nanti tidak ujian tertulis ya, tetapi kalian akan merancang dan membuat prototype ya, sensor teknologi itu yang sederhana aja. Nanti akan saya berikan beberapa contoh ya, peralatan yang ada. Nanti bisa pakai beberapa jenis microprosesor yang bisa digunakan dengan belajar sedikit programming ya, ditambah dengan sensor yang akan saya berikan, kalian akan merakit, akan merancang di situ. Jadi kalau bisa kerja tim ini menghasilkan prototipe ya, yang nantinya sebagai bagian dari UAS kalian. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Oke, kalau cukup saya lanjutkan ya dengan materi berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan pada waktu saya menjelaskan, silakan raise hand untuk ditanyakan. Oke, buku acuan kita saya gunakan yang berbahasa Inggris ya, sensor actuators, sama juga yang berbahasa Indonesia ya, pengantar teknologi sensor. Buku pendukung ada 3 yang bisa juga kalian dapatkan di sini untuk membantu pemahaman. Jadi nanti di dalam kuliah saya biasanya sebelum perkuliahan dimulai saya berikan tugas-tugas dulu ya. Jadi sampaikan tadi
Kalian membaca dulu di rumah sehingga pada waktu datang kuliah kita banyak berinteraksi, tanya jawab terhadap pembahasan yang kurang dimengerti, gitu ya. Sehingga pendalaman bisa dilakukan di dalam kelas. Oke, kuliah pertama kita hari ini akan mencakup ya 3 hal. Jadi setelah selesai perkuliahan diharapkan kalian semua mampu mengerti tentang definisi umum mengenai sensor. Kedua, mampu menjelaskan sumber input deteksi dan juga kegunaan sensor, dan juga mampu menjelaskan kegunaan dan cara memilih sensor. Nah, ini hal-hal yang akan saya sampaikan materi pembelajarannya ya pada hari ini. Saya harapkan ke 3 subjek tadi bisa kalian kuasai. Dan setelah kita nanti selesai perkuliahan akan saya berikan tugas buat kalian untuk mengerjakan nanti di rumah untuk melihat apakah materi yang diberikan sudah dipahami atau belum. Kalau seandainya masih ada pertanyaan, silakan hubungi dengan email tadi yang saya berikan, sehingga selama seminggu itu kalian bisa pahami dengan baik semua materi yang diberikan. Kalau sensor, saya rasa semua udah pernah dengar belum sensor ya, dan pernah menggunakan tidak di sini? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya. Saya rasa dalam sehari-hari kita seharusnya sudah pernah melihat sensor ya. Sensor ini adalah perangkat yang merespon kondisi fisik ya. Seperti contohnya lingkungan kita, panas, cahaya, suara, tekanan, daya magnet, gerakan dan sebagainya. Sensor ini alat yang akan merespon dengan kondisi tersebut. Setelah itu dia akan memberikan sinyal ya. Memberikan sinyal bisa juga di sini menjadi sinyal listrik yang nantinya akan bisa digunakan untuk keperluan tertentu ya. Jadi sensor bekerja berdasarkan input yang ada, setelah itu akan terhubung dengan aktuator ya. Aktuator ini adalah kelanjutan untuk apa yang akan dilakukan. Sebagai contoh lah ya. em, Udara panas ya. Sensor akan mendeteksi udara panas, kemudian aktuator akan menggerakkan kipas angin ya. Di situ jadi kita melihat bahwa dengan kondisi yang ada, di lingkungan yang ada, kemudian kipas angin akan menyala secara otomatis. Kalau manual kita yang pencet kan, kita rasa panas kita pencet. Tapi dengan adanya sensor ini memungkinkan dia bekerja secara independen atau mandiri. Dan kalau sensor dan aktuator digabung, nanti sering kita dengar kata istilah transducer di sini. Jadi transducer adalah perangkat yang kita gunakan untuk merubah energi satu ke energi yang lainnya. Ya, contoh tadi saya memberi contoh panas kan suatu energi ya, energi thermal berubah menjadi fan atau menjadi energi mekanik di situ. Nah, itu yang dilakukan oleh transducer. Nah, kalau kita lihat di sini definisi secara umum ya, sensor menurut definisi ANSI atau American National Standard Institute adalah perangkat yang memberikan output tertentu sebagai respon terhadap masukan atau input. Jadi kita lihat di sini sensor di sini dia melihat ada input ya, kemudian dia melakukan sesuatu. Lawan satu tadi saya contohkan bisa kipas angin, bisa juga jarum ya, menunjukkan oh suhunya 30 derajat atau suhunya 38 derajat dan seterusnya. Jadi respon yang diberikan adalah nilai ukur di situ. Nah, kalau kita lihat di sini, apa sih sebenarnya yang menjadi objek sensor? Ya kondisi di luar sana, kondisi lingkungan kita ya. Nah, itu akan menjadikan input, kemudian outputnya apa? Outputnya ya adalah aksi yang akan dilakukan. Nah, sinyal yang dirubah tadi ya, yang deteksi oleh sensor, sinyalnya bisa berubah elektrik tadi arus, bisa juga sinyalnya berupa optik atau sinyal berupa mekanik. Nanti akan saya jelaskan lebih detail ya di dalam slide berikutnya ataupun perkuliahan berikutnya. Tapi pada prinsipnya sinyal-sinyal itu nanti akan kita gunakan untuk melakukan suatu aksi untuk berikutnya. Jadi transducer di sini tadi gabungan antara sensor dan aktuator digabung kemudian menjadi suatu sistem. Jadi kalau kita lihat sekarang microphone gitu ya, loudspeaker, biological senses itu semua adalah transducer karena sudah ada sensornya dan sudah ada aktuatornya. Nah, di sini secara singkat saya berikan, nanti coba kalian bisa baca lagi, pelajarin lagi. Sumber input sensor itu macam-macam. Ya. Ada yang disebut akustik, ada biologi, ada listrik, magnetik, optik, panas, dan mekanik.
Ya. Ini adalah sumber inputnya. Nah, apa yang sumber input yang berubah? Apa yang dideteksi berubah? Ya. Kalau akuistik yang berubah adalah gelombangnya biasanya. Gelombangnya itu apa yang berubah? Gelombang itu yang berubah intensitasnya atau amplitudenya atau fasanya. Nah, dari situ kemudian sensor mendeteksi, kemudian eh, dihasilkan suatu aksi setelah itu. Kalau biologi biasanya yang kita deteksi adalah konsentrasi daripada cairan sebagai contoh. Ya, sebagai contoh kita membuat di produksi di pabrik lah, melakukan pencampuran suatu kimia dan kimia yang lain. Dan kita mengukur konsentrasi itu dengan sensor itu sendiri. Listrik yang diukur adalah tegangan sebagai contoh, muatan, arus dan seterusnya. Kalau optik yang dideteksi adalah sebagai contoh eh, intensitas cahaya seperti apa, atau mungkin serapan cahaya seperti apa, atau pantulan cahaya seperti apa. Ya, ini semua yang akan kita deteksi pada saat kita menggunakan sensor optik di sini. Kalau panas sumber inputnya, maka yang kita ukur adalah suhunya, gitu ya. Nanti ada istilah flux ya, yaitu density daripada panas itu sendiri, specific heat dan juga conductivity. Jadi penghantar panasnya itu yang kita hitung atau kita ukur nantinya. Dan aksinya nanti macam-macam ya. Ada aksi yang menjadi pendingin, ada aksi yang menggerakkan sesuatu, aksinya mengolah, mencampur, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin sudah kalian lihat secara umum ya, sensor sistem. Ini sebagai contoh, ada yang tahu nggak nih sensor apa nih? Kira-kira. Bulat ya, suka taruhnya di atas atau di samping. Ini adalah sensor gerakan ya. Jadi kalau ada pergerakan, sebagai contoh di ruangan, kalau nggak ada orang di situ, nggak ada pergerakan, otomatis lampunya mati atau AC-nya mati. Ya, ini sensor gerakan. Tapi kalau ada orang masuk, sensornya mendeteksi, kemudian lampunya nyala. Ini yang digunakan salah satu sensor. Kemudian juga ada sensor untuk mengukur gas ya CO2 sebagai contoh. Ini juga sensor cahaya sebagai contoh. Otomatis ada pergerakan, ada cahaya, CCTV-nya nyala. Ya, ini sensor sistem juga. Yang paling umum adalah handphone kalian ya. Handphone kalian yang dimiliki itu sebenarnya terdiri dari bermacam sensor di dalamnya. Tanpa Anda ketahui ada lebih dari 10 sensor ada di dalam handphone kita. Nah, ini adalah sistem sensor yang sudah digunakan oleh kita sehari-hari ya. Kita sadari atau tidak. Nah, di dalam sistem sensor ini eh, yang diukur sama seperti saya sebutkan sebelumnya, tetapi peralatannya jenis sensornya apa? Contoh suhu, jenis sensornya adalah termokapel atau termistor atau termostat ya. Kalau posisi itu potensiometer dan encoder. Suara ada karbon mikrofon, piezoelektrik. Jadi ini jenis sensornya. Kemudian ini biasanya aktuatornya. Aksinya apa ya? Kalau ada intensitas cahaya, aksinya mungkin lampu nyala atau lampu mati. Kamera nyala atau kamera mati. Sama suhu, kita ukur dengan sensor ini, aksinya AC-nya nyala sebagai contoh atau fan-nya nyala. Ya. Dan seterusnya yang ada di sini. Nanti di perkuliahan-perkuliahan berikutnya kita akan detailkan satu persatu cara kerjanya seperti apa dan juga prinsip dasar secara fisika seperti apa. Sehingga kita bisa memahami lebih detail lagi masing-masing sensor ini. Nah, dasar teorinya kalau kita belajar nanti di perkuliahan ketiga akan kita bahas ya. Dasar teorinya adalah Ampere's Law, jadi suatu penghantar membawa listrik, dia akan memberikan tekanan, ada Curie-Weiss Law, ya. Kemudian Faraday's Law dan juga photoconductivity effect. Ini terkait dengan sensor cahaya nantinya, ya. Jadi nanti perkuliahan ketiga akan kita bahas masing-masing dasar fisika di masing-masing sensor sehingga kita tahu cara kerjanya seperti apa dan dengan kita tahu kelebihan dan kekurangannya. Kegunaan sensor banyak sekali ya, tadi saya sebutkan di awal secara umum, dan bahkan sekarang sensor itu sudah di mana-mana ya. Di badan kita juga ada sensor yang sebagian eh, orang menggunakan sudah sensor di dalam tubuh. Atlet sebagai contoh, dia pakai sensor ya untuk mengetahui detak jantungnya, keringatnya, kemudian bahkan kadar gula dan seterusnya. Sudah barang tentu di mobil, pesawat, pabrik juga menggunakan sensor tersebut. Bahkan di pabrik sekarang sudah otomasi ya, otomatisasi di mana semua bergerak dengan sendirinya. Ya, itu kan bisa terjadi karena adanya sensor. Nah, berikutnya ini sudah mendekati perkuliahan kita yang eh, di akhir ya slide saya.
yaitu bagaimana cara kita memilih sensor. Ya, saya harapkan kalian nanti bisa terapkan ya di dalam project juga kalian, juga nanti di dalam aplikasi sehari-hari. Ya. Bagaimana cara saya menentukan sensor yang saya pilih? Yang pertama yang harus dilihat adalah faktor lingkungannya dulu. Ya. Yang mau kita kita ukur apa sebenarnya? Sebagai contoh yang mau kita ukur suhu. Berarti kita harus mengetahui rentang suhu yang mau kita ukur. Oh, yang kita mau ukur 30 sampai 50 derajat Celcius sebagai contoh. Nah, itu rentang suhu. Atau mungkin kelembabannya. Atau mungkin dimensi daripada sesuatu yang mau kita ukur. Atau mungkin kita mau melakukan proteksi ya terhadap hal-hal yang kelebihan beban. Sebagai contoh arus ya. Kita mau mengukur arus ini jangan sampai lebih daripada batas maksimal yang kita berikan. Yang berarti yang mau kita ukur adalah kelebihan beban. Atau mungkin penggunaan daya yang mau kita lakukan. Berapa besar sih rumah kita pakai listrik dalam sebulan, sebagai contoh. Nah, kita mengukur dayanya. Kemudian juga mobilitas, sebagai contoh, pergerakan yang mau kita ukur. Jadi yang pertama harus kita ketahui adalah faktor lingkungan. Kedua, memilih sensor adalah faktor ekonomi, yaitu biaya, berapa harganya, ketersediaan, apakah mudah dicari, berapa lama pemakaian. Kita mau bertahan setahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Itu menjadi dasar kita juga dalam memilih nantinya. Yang terakhir adalah dalam kita memilih sensor, kita perhatikan karakteristik sensor itu sendiri. Ya. Sensitivitasnya berapa, ya, rentang pengukurannya berapa, daya tahan berapa lama, kemudian linearitasnya seperti apa, errornya bagaimana, waktu respon, dan kekerapan pemakaiannya seperti apa. Ya. Ini menjadi dasar nanti kalian dalam memilih sensor yang akan digunakan. Jadi itu perkuliahan kita hari ini ya untuk memahami eh, prinsip dasar sensor ya, kemudian juga apa dasar-dasar saat ini secara umum dulu dan juga kegunaannya ya. Kita masih ada waktu berapa menit, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan mungkin tadi mengenai mata kuliah kita ataupun materi pertama kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Cornelia. Ya, selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Cornelia. Mungkin Ya, selamat pertama siang. saya ingin sharing dulu ya, Pak ya. Kebetulan di akhir Mhm. tahun 2022 lalu, saya pernah terlibat dalam proyek Dana Hibah untuk membuat atom pintar, yaitu penyiraman otomatis yang menggunakan sensor YL69 atau sensor soil moisture yang terhubung dengan Arduino Uno sehingga penyiraman itu dapat dilakukan otomatis atau mungkin worst case-nya pun petani masih bisa menyalakan sistem penyiraman itu dari jarak jauh melalui website. Dan mungkin Ya. pertanyaan saya, seberapa akurat sih Pak dan bagaimana cara mengatasi atau mengurangi negatif sumber input dari penggunaan sensor itu, terutama sensor soil moisture yang mendeteksi kelembapan tanah tersebut. Terima kasih Ya, Pak. bagus ya. Ya, Cornelia sudah ya sebelum ngambil mata kuliah sudah langsung berinteraksi dengan sensor yang ada. Jadi tadi menarik ya, sensor itu sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan membantu untuk masyarakat sekitar itu dengan proyek yang ada. Nah, memang harus diketahui sebelum kita menjawab tadi ya kita harus tahu dulu karakteristik sensor yang kita lakukan. Sebagai contoh tadi faktor biaya, faktor lama penggunaan, sehingga faktor akurasi. Kalau akurasi kita inginkan tinggi, biasanya kita harus menggunakan sensor yang lebih baik ya. Biayanya mungkin agak mahal. Dan yang kedua, bukan hanya sensornya saja, tetapi desain elektroniknya pun juga harus kita lakukan dengan baik. Nanti di pelajaran berikutnya, kita akan belajar sistem apa saja sih yang harus kita kuasai di dalam sistem sensor itu ya. Nanti ada pengolahan datanya, kemudian filtering kepada data-data yang salah, sehingga sensor bisa optimal. Yang lain lagi yang diperhatikan tadi adalah sifat linearitas daripada sensor itu sendiri. Karena kalau dia di luar linearitas sensor tadi, akurasi akan menjadi hilang dan juga akan menjadikan sensor akan mudah memberikan nilai yang salah. Jadi hal-hal tersebut di arah teknikal nanti yang akan dipertimbangkan di dalam desain. Dan mudah-mudahan berikutnya proyek yang ada bisa mempertimbangkan eh, teknis tadi sehingga lebih optimal lagi dan lebih baik lagi. Iya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama kan ya. Oke ya, karena waktunya sudah habis ya, jadi saya akhiri dulu kuliah kita kali ini. Terima kasih semuanya sudah join dan silakan hubungin saya kalau ada pertanyaan. Tetap semangat, salam sehat selalu.